Sari menatap layar ponselnya dengan tangan yang benar-benar gemetar saat otomesra dirinya dan Rina tersebar di seluruh media sosial hanya dalam hitungan jam. Berita utama pagi ini langsung meledak di portal berita nasional dengan judul besar yang membuat darahnya membeku. Istri mantan pengusaha ternama ternyata lesbi, pernikahan 15 tahun hanya sandiwara. Suara ibunya terdengar dari telepon yang baru saja diangkat dengan nada penuh amarah dan kekecewaan. "Kamu gila Sari, ini hanya AC pemberontakanmu saja, kembalilah sebelum semuanya hancur." Sari tidak bisa berkata apa-apa, lidahnya keluh saat melihat komentar netizen yang membanjiri akunnya, tuduhan demi tuduhan bahwa ia hanya mencari perhatian setelah bercerai 2 tahun lalu. Di luar jendela apartemen mewahnya di kawasan Sudirman, Jakarta, sirene mobil polisi terdengar samar-samar seolah menandai awal dari mimpi buruk yang tak terduga. Rina yang baru saja bangun dari kamar sebelah langsung memeluknya erat tanpa kata, tapi Sari tahu pelukan itu tidak akan cukup untuk menghentikan badai yang baru saja dimulai. Pengacara keluarga mantan suaminya sudah mengirim surat tuntutan hak asuh atas Lina, anak angkat mereka yang kini berusia 10 tahun, dengan alasan lingkungan rumah tangga lesbian tidak layak untuk anak. Sari merasa dunia berputar terlalu cepat. Keputusan yang harus diambil sekarang bukan lagi soal cinta tapi soal nyawa, masa depan dan nama baik yang selama ini ia jaga mati-matian. Ia menarik napas dalam-dalam memandang Rina yang matanya sudah berkaca-kaca dan berkata pelan, "Kita harus bicara sekarang juga sebelum semuanya terlambat." Rina mengangguk, tapi Sari bisa melihat ketakutan yang sama besar di wajahnya karena ini bukan hanya soal mereka berdua lagi. Lina ada di tengah-tengah dan setiap langkah salah bisa membuat mereka kehilangan segalanya selamanya. Pagi itu Sari mematikan ponselnya untuk sesaat, berusaha berpikir jernih, tapi suara ibunya masih bergema di telinga, "Kamu sudah punya suami, anak, kenapa harus rusak semuanya dengan hal gila ini?" Sari tahu jawaban yang selama ini ia simpan rapat-rapat, harus keluar sekarang atau ia akan kehilangan Rina selamanya. Di kantor perusahaan properti yang ia pimpin sejak perceraian, telepon dari klien mulai masuk satu persatu membatalkan kontrak besar dengan alasan citra perusahaan terancam. Sari duduk di kursi kerjanya memandang Oto Lina di meja dan merasa dada sesak seperti ada beban ribuan kilogram. Rina menelepon dari sekolah tempatnya mengajar. "Sari, aku dipanggil kepala sekolah, mereka bilang ada keluhan orang tua murid tentang hubungan kita." Suara Rina bergetar dan Sari tahu ini baru permulaan dari ujian yang jauh lebih berat daripada yang mereka bayangkan. Malam itu di apartemen mereka bertiga, Lina bertanya polos, "Debu, kenapa ada banyak orang di depan rumah kita?" Sari memeluk anaknya erat sambil menjawab, "Itu hanya orang yang salah paham sayang." Tapi di dalam hati ia tahu kebohongan kecil itu tidak akan bertahan lama. Rina duduk di sebelahnya, tangan mereka saling genggam erat seolah itu satu-satunya jangkar yang tersisa di tengah badai. "Kita harus memutuskan sekarang, Sari, diam atau melawan?" tanya Rina dengan suara pelan. Sari menatap mata Rina yang penuh cinta dan ketakutan lalu menjawab, "Aku tidak mau kehilanganmu lagi, tapi aku juga tidak mau kehilangan Lina." Malam itu mereka tidak tidur sama sekali, membahas setiap kemungkinan yang ada dan Sari merasa setiap kata yang keluar seperti memotong hatinya sendiri. Pagi berikutnya pengacara mereka datang membawa berkas tebal tentang kasus serupa di Indonesia dan memperingatkan ini akan menjadi pertarungan panjang. "Bu Sari, opini publik sangat tidak mendukung." Sari mengangguk, tapi di dalam hatinya ia sudah tahu ia tidak akan mundur meski harga yang harus dibayar mungkin terlalu mahal. Berita semakin menyebar hingga masuk televisi nasional dan Ibu Sari datang ke apartemen dengan mata merah, "Kamu menghancurkan nama keluarga kami, Sari, kembalilah ke jalan yang benar sebelum terlambat." Sari memandang ibunya dengan air mata yang akhirnya jatuh di ibu. "Ini bukan AC, ini adalah aku yang sebenarnya. Selama 15 tahun pernikahan itu aku hanya berpura-pura untuk ibu dan ayah."
Kata-kata itu keluar begitu saja dan untuk pertama kalinya Sari merasa beban di dadanya sedikit ringan meski tahu badai baru saja semakin besar. Rina berdiri di belakangnya memberi kekuatan tanpa suara dan Sari tahu inilah saatnya untuk memilih antara melindungi diri sendiri atau melindungi cinta yang selama ini membuatnya hidup. Pengadilan pertama dijadwalkan 2 minggu lagi tapi tekanan sudah datang dari segala arah. Di perusahaan Sari karyawan mulai berbisik-bisik dan 2 klien besar mengirim email pembatalan kontrak senilai miliaran rupiah dengan alasan yang sama citra tidak sesuai. Sari duduk di ruang rapat sendirian memandang laporan keuangan yang mulai merah dan merasa dunianya yang dibangun bertahun-tahun kini retak di mana-mana. Rina pulang dari sekolah dengan wajah pucat. Kepala sekolah meminta aku cuti sementara Sari orang tua murid mengancam akan pindahkan anak mereka jika aku tetap mengajar. Sari memeluk Rina erat merasakan tubuh kekasihnya bergetar dan berkata kita akan lawan ini bersama. Tapi di dalam hati Sari tahu Rina yang lebih pendiam dan selalu menghindari sorotan publik mulai goyah. Malam itu mereka bertengkar untuk pertama kalinya. Rina berkata mungkin kita harus diam dulu Sari biarkan media tenang aku takut kehilangan pekerjaan dan Lina. Sari membalas dengan suara tinggi diam berarti mengakui kita salah Rin aku tidak mau Lina tumbuh dengan ibu yang pengecut. Lina yang mendengar dari kamarnya keluar dengan mata besar Bu kenapa kalian bertengkar? Sari langsung menarik anaknya ke pangkuan dan berbohong lagi, tidak apa-apa sayang hanya masalah kerja. Tapi Lina sudah pintar ia melihat berita di televisi meski Sari selalu mematikan saat anak itu mendekat. Keesokan harinya keluarga mantan suami Sari datang ke kantor pengacara mereka dengan tuntutan resmi kami ingin Lina kembali ke lingkungan yang normal bukan di rumah yang penuh pengaruh negatif. Kata pengaruh negatif itu seperti tamparan keras di wajah Sari. Pengacara mereka menyarankan Debu Sari ada pilihan untuk membuat pernyataan publik bahwa ini hanya kesalahpahaman dan hubungan Anda dengan Ibu Rina hanya persahabatan dekat. Sari memandang Rina yang duduk di sebelahnya dan melihat harapan kecil di mata kekasihnya tapi Sari menggeleng saya tidak akan bohong lagi Pak ini saatnya saya hidup jujur. Malam harinya Ibu Sari menelepon lagi kamu egois Sari demi cinta gila ini kamu rela kehilangan anak dan nama baik keluarga. Sari menjawab pelan Ibu selama 15 tahun saya hidup untuk keluarga sekarang saya ingin hidup untuk diri saya dan untuk Rina serta Lina. Telepon ditutup dengan kasar dan Sari menangis di bahu Rina. Di sekolah Rina semakin banyak murid yang absen dan kepala sekolah memanggilnya lagi. Saya minta maaf Bu Rina tapi opini publik terlalu kuat kami harus melindungi nama sekolah. Rina pulang dengan surat cuti paksa di tangan dan Sari merasa bersalah karena telah menyeret kekasihnya ke dalam neraka ini. Mereka duduk di balkon apartemen memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Rina berkata pelan, aku cinta kamu Sari tapi aku takut kita tidak cukup kuat untuk ini. Sari memegang tangan Rina erat, kita cukup kuat Rin asal kita bersama. Tapi Sari tahu kata-kata itu terdengar kosong di tengah badai yang semakin kencang. Berita televisi malam itu menampilkan wawancara dengan psikolog yang bilang banyak wanita mengalami AC eksplorasi seksual di usia matang dan ini bisa saja hanya sementara. Sari mematikan televisi dengan marah dan berkata mereka tidak tahu apa-apa tentang kita. Lina mendekat dan bertanya Ibu apa itu lesbi? Sari membeku sejenak lalu menjelaskan dengan suara lembut itu berarti dua wanita saling mencinta sayang seperti ayah dan ibu dulu tapi sekarang Bu Sari mencinta Ibu Rina. Lina mengangguk polos kalau Bu bahagia ya Lina juga bahagia. Kata-kata polos itu membuat Sari dan Rina menangis bersama dan untuk sesaat mereka merasa ada harapan kecil di tengah kegelapan. Namun pagi berikutnya surat panggilan pengadilan tiba dan pengacara mantan suami mengumumkan di media kami akan buktikan bahwa lingkungan ini tidak sehat untuk anak. Sari merasa jantungnya seperti diremas dan ia tahu pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai.
Rina memeluknya dari belakang dan berbisik, apapun yang terjadi aku di sini. Sari mengangguk tapi di dalam hatinya ia bertanya-tanya berapa lama lagi Rina bisa bertahan dengan semua tekanan ini. Di kantor karyawan mulai mengundurkan diri satu persatu dan Sari harus menghadapi rapat darurat dengan dewan direksi yang menuntut ia mundur sementara demi citra perusahaan. Sari berdiri di depan mereka dengan suara tegas, "Saya tidak akan mundur, ini perusahaan saya dan saya akan lawan semua ini." Tapi saat pulang ke rumah ia menangis di mobil sendirian karena tahu harga yang harus dibayar semakin mahal setiap hari. Rina menunggunya di apartemen dengan makan malam sederhana dan mereka makan dalam diam. Lina sudah tidur. Malam itu Sari dan Rina berbaring berdampingan tanpa kata, hanya tangan yang saling genggam dan Sari berdoa dalam hati semoga besok tidak lebih buruk dari hari ini. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan kerumunan wartawan di luar gedung. Sari masuk dengan kepala tegak memegang tangan Rina erat sementara ibu dan adiknya duduk di bangku saksi dengan wajah dingin. Hakim membacakan tuntutan. Pihak penggugat meminta hak asuh Lina karena lingkungan rumah tangga tergugat tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga Indonesia. Kata-kata itu menggema di ruangan dan Sari merasa seperti ditusuk. Pengacara mantan suami memanggil Ibu Sari sebagai saksi pertama. Apakah benar anak ibu pernah menikah 15 tahun dan memiliki anak angkat sebelum akhirnya memilih hidup dengan sesama wanita? Ibu Sari menjawab dengan suara bergetar, "Jia, itu hanya AC pemberontakan karena stres setelah perceraian. Sari pasti akan sadar nanti." Sari menatap ibunya dengan air mata yang tertahan dan merasa hatinya hancur. Rina duduk di sebelahnya, tangannya dingin dan Sari bisa merasakan kekasihnya mulai goyah. Sidang berlanjut dengan psikolog ahli yang dihadirkan pihak penggugat. Secara psikologis anak akan mengalami kebingungan identitas jika dibesarkan dalam rumah tangga sesama jenis. Sari ingin berteriak tapi pengacaranya menahan. "Tenang Bu, kami akan balas nanti." Saat giliran Sari bersaksi ia berdiri dengan suara mantap, "Saya mencintai Rina bukan karena AC tapi karena dia membuat saya menjadi diri sendiri yang selama 15 tahun pernikahan saya sembunyikan demi keluarga." Ruangan hening sejenak dan Sari melihat beberapa wartawan mencatat cepat. Rina kemudian dipanggil dan dengan suara pelan ia berkata, "Saya hanya ingin hidup damai dengan Sari dan Lina, kami tidak merugikan siapapun." Tapi pertanyaan dari pengacara lawan datang bertubi-tubi, apakah Ibu Rina sadar bahwa pekerjaan sebagai guru bisa terancam karena hubungan ini? Rina hanya bisa menunduk dan Sari merasa marah yang luar biasa. Istirahat sidang, Sari dan Rina duduk di koridor pengadilan. Lina menunggu di luar dengan pengasuh. "Aku takut Sari," bisik Rina. Sari memeluknya, "Kita kuat Rin." Tapi saat kembali ke sidang, saksi berikutnya adalah mantan suami Sari yang muncul melalui video call dari luar negeri. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk Lina, bukan hidup di tengah skandal." Kata-kata itu membuat Sari merasa bersalah meski ia tahu mantan suaminya juga tidak pernah benar-benar mencintainya. Sidang ditunda minggu depan dan saat keluar dari gedung kerumunan wartawan menyerbu debu. "Sari, benarkah ini hanya AC?" Sari berhenti sejenak lalu menjawab tegas, "Ini cinta sejati bukan AC dan pernikahan 15 tahun serta Lina adalah bukti bahwa saya sudah cukup lama berpura-pura." Jawaban itu langsung menjadi headline berikutnya dan malam harinya telepon dari keluarga besar membanjiri, "Kamu mempermalukan kami Sari." Rina duduk di sofa dengan wajah pucat, "Mungkin kita harus pertimbangkan lagi Sari, aku tidak mau kamu kehilangan semuanya." Sari memandang Rina dengan mata penuh tekad, "Aku sudah kehilangan banyak Rin, tapi aku tidak mau kehilangan kamu dan Lina." Mereka berpelukan lama dan Sari tahu pertarungan di pengadilan baru permulaan dari ujian yang lebih besar. Keesokan harinya di perusahaan ada demo kecil dari karyawan yang menuntut Sari mundur dan dewan direksi mengadakan rapat mendadak. "Kami sarankan Bu Sari cuti panjang." Sari menolak lagi dan pulang dengan hati berat.
Lina bertanya saat makan malam jebu kenapa Bu Rina menangis. Sari menjawab lembut karena banyak orang tidak mengerti cinta kami sayang. Lina mengangguk dan memeluk kedua ibunya. Lina mengerti dan Lina sayang Bu Sari dan Bu Rina. Malam itu Sari menangis diam-diam di kamar mandi karena merasa dunia semakin sempit, tapi pelukan Rina saat tidur membuatnya tetap bertahan. Sidang kedua semakin dekat dan pengacara mereka memperingatkan kita perlu bukti kuat bahwa Lina bahagia di rumah ini. Sari dan Rina mulai mengumpulkan ideo dan surat dari guru Lina yang membuktikan anak itu tumbuh sehat dan bahagia. Tapi di tengah persiapan itu Rina menerima surat pemecatan dari sekolah. Bu Rina kontrak tidak diperpanjang. Rina menangis di pelukan Sari dan untuk pertama kalinya Sari merasa ragu apakah keputusannya benar. Namun saat melihat Lina tertawa bermain di ruang tamu, Sari menguatkan hati, kita akan menang Rin, demi Lina dan demi kita. Lina dipanggil sebagai saksi anak di sidang tertutup dan Sari merasa jantungnya hampir copot. Anak itu duduk di kursi kecil dengan suara polos, saya suka tinggal dengan Bu Sari dan Bu Rina karena kami selalu tertawa bersama. Hakim bertanya lembut, apakah kamu pernah melihat Bu Sari dan Bu Rina bertengkar? Lina menggeleng dekadang tapi mereka selalu baikan. Pengacara lawan mencoba memprovokasi, apakah kamu tahu apa itu lesbi? Lina menjawab polos, itu berarti dua ibu yang saling sayang seperti di Ilm. Ruangan hening dan Sari menangis diam-diam di kursinya. Rina memegang tangannya erat dan mereka tahu kesaksian Lina bisa menjadi penentu. Setelah sidang keluarga, mantan suami menyerang lagi di media. Anak itu sedang dimanipulasi, kami tidak akan diam saja. Sari membalas melalui pengacaranya, Lina adalah anak kami dan kami akan lindungi dia. Malam harinya Lina bertanya jebu kenapa ada orang bilang rumah kita tidak bagus. Sari memeluknya karena mereka tidak mengerti sayang, tapi kita tahu rumah kita penuh cinta. Rina ikut memeluk dan untuk sesaat mereka bertiga merasa aman. Tapi pagi berikutnya ada berita baru, Oto lama Sari dengan mantan suami Didit dengan Caption pernikahan 15 tahun dibohongi demi gaya hidup lesbi. Komentar netizen semakin kejam dan perusahaan Sari kehilangan 2 proyek lagi. Di kantor Sari menghadapi rapat dengan investor, kami tarik dana Bu Sari mah. Sari pulang dengan tangan kosong dan Rina menyambutnya dengan pelukan, kita masih punya satu sama lain. Tapi Sari tahu Rina juga kehilangan pekerjaan dan tabungan mereka mulai menipis. Mereka mulai jual perhiasan dan mobil mewah untuk bertahan. Lina melihat perubahan itu dan bertanya jebu kita pindah rumah ya? Sari menjawab mungkin sayang tapi kita akan tetap bersama. Sidang berikutnya semakin sengit dengan saksi ahli agama yang dihadirkan pihak penggugat, kehubungan sesama jenis bertentangan dengan norma Indonesia. Sari berdiri membela, cinta tidak mengenal norma, Pak Hakim, cinta hanya ingin bahagia. Ruangan riuh dan Hakim mengetuk palu meminta ketertiban. Rina kemudian bersaksi lagi, saya rela kehilangan pekerjaan tapi saya tidak rela kehilangan Sari dan Lina. Kata-kata itu membuat Sari jatuh cinta lagi pada Rina meski di tengah neraka. Setelah sidang mereka pulang dan Lina tidur di antara mereka bertiga. Sari berbisik pada Rina, terima kasih sudah bertahan Rin. Rina menjawab, aku mencintaimu Sari, itu cukup. Tapi keesokan harinya ada ancaman bom di apartemen mereka dan polisi datang mengevakuasi. Sari memeluk Lina dan Rina di lobi gedung sambil berpikir berapa lama lagi kami bisa bertahan. Media memberitakan skandal lesbian semakin panas, ancaman kekerasan muncul. Keluarga Sari menelepon lagi, kamu lihat akibatnya Sari, kembalilah sekarang. Sari menolak lagi dan merasa semakin sendirian meski Rina selalu di sisinya. Mereka pindah sementara ke hotel kecil di pinggir kota untuk menghindari kerumunan dan Lina bertanya jebu kapan kita pulang. Sari menjawab, segera sayang.
Di hotel mereka bertiga tidur dalam satu kamar dan Sari merasa ini adalah keluarga kecil yang paling kuat meski dunia luar ingin menghancurkannya. Sidang mendekati putusan dan pengacara mereka bilang kemungkinan menang 50-50 tergantung opini hakim. Sari dan Rina berdoa malam itu sambil memandang bintang dari jendela hotel dan Lina tidur nyenyak di antara mereka. Putusan sidang ditunda karena ada bukti baru dari pihak penggugat. Ideo lama Sari di pesta dengan teman wanita yang didit seolah menunjukkan bukti AC pemberontakan sudah lama. Sari marah besar dan memutuskan untuk membuat pernyataan publik di depan pengadilan. Di tangga gedung dengan kamera mengarah ia berkata, "Saya bukan AC, saya adalah wanita yang mencintai sesama wanita dan pernikahan 15 tahun serta Lina adalah bukti bahwa saya sudah cukup lama berpura-pura untuk orang lain." Pernyataan itu langsung viral dan dukungan dari komunitas kecil mulai masuk meski ancaman juga bertambah. Rina memeluknya setelah itu, "Kamu berani sekali, Sari." Tapi malam harinya ada demonstrasi kecil di depan hotel mereka dan polisi harus menjaga. Lina ketakutan dan Sari merasa bersalah. "Makan Bu sayang." Rina berkata, "Kita harus pindah lagi, Sari, ini tidak aman." Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta milik teman lama Rina dan di sana mereka mulai membangun kehidupan baru yang sederhana. Sari bekerja dari rumah mengurus bisnis kecil online sementara Rina mengajar les priat. Lina bersekolah di sekolah negeri baru dan perlahan mulai tersenyum lagi. Tapi tuntutan hak asuh masih berlanjut dan sidang akhir semakin dekat. Di sidang terakhir hakim memanggil semua pihak dan setelah mendengar kesaksian terakhir ia berkata pengadilan memutuskan hak asuh tetap pada Ibu Sari dengan syarat pengawasan sosial selama 1 tahun. Sari menangis bahagia memeluk Rina dan Lina. Tapi keluarga mantan suami langsung banding dan media kembali ramai putusan kontroversial hak asuh anak lesbi. Sari tahu perang belum selesai tapi setidaknya mereka masih bersama. Malam itu di rumah kecil mereka merayakan kecil-kecilan dengan makan malam sederhana dan Lina berkata, "Bu, kita menang ya." Sari mengangguk, "Dia sayang, kita menang untuk sekarang." Rina memandang Sari dengan cinta yang sama besar, "Aku bangga padamu." Tapi keesokan harinya bisnis Sari bangkrut total karena investor mundur semua dan mereka harus jual rumah kecil itu. Sari memandang Rina, "Aku mungkin kehilangan segalanya Rin, tapi aku tidak kehilangan kamu." Rina menjawab, "Kita mulai dari nol lagi Sari bersama." Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran dan Sari mulai kerja sebagai konsultan lepas sementara Rina kembali mengajar di sekolah swasta kecil. Lina bahagia di sekolah baru dan perlahan skandal mulai mereda meski bekas luka tetap ada. Sari sering terbangun malam hari memikirkan semua yang hilang tapi pelukan Rina selalu menangkan. 2 tahun berlalu sejak putusan pengadilan dan kehidupan mereka mulai stabil meski lebih sederhana. Sari kini menjalankan usaha kecil catering halal dengan bantuan Rina dan Lina sudah berusia 12 tahun menjadi gadis cerdas yang bangga dengan kedua ibunya. Media sudah jarang memberitakan dan keluarga Sari perlahan mulai mendekat meski masih dingin. Suatu hari Ibu Sari datang ke rumah kecil mereka, "Saya lihat kamu bahagia Sari, mungkin saya salah selama ini." Sari memeluk ibunya dengan air mata, "Terima kasih Bu." Rina tersenyum dari dapur dan Lina berlari memeluk neneknya. Tapi tidak semua berakhir indah. Bisnis Sari masih sering mendapat penolakan dari klien konservatif dan Rina harus menghadapi gosip di sekolah baru. Namun mereka belajar hidup dengan itu. Suatu malam di balkon apartemen Sari memandang Rina yang sedang membaca buku dan Lina tidur di dalam. "Rin, terima kasih sudah bertahan bersamaku." Rina memandangnya dengan senyum, "Kita saling menyelamatkan Sari." Mereka berpelukan di bawah cahaya bulan dan Sari merasa akhirnya damai meski harga yang dibayar sangat mahal. Lina tumbuh menjadi anak yang pengertian dan sering bilang Bu Sari dan Bu Rina adalah pahlawan saya.
Suatu hari di sekolah Lina diminta presentasi tentang keluarga dan ia berdiri dengan bangga. Keluarga saya punya dua ibu yang saling mencinta dan itu membuat saya bahagia. Guru dan teman-teman bertepuk tangan dan Sari serta Rina yang hadir menangis haru. Skandal lama kini menjadi kekuatan bagi mereka untuk menginspirasi orang lain secara diam-diam. Sari sering menerima pesan dari wanita lain yang mengalami hal serupa. Terima kasih Bu Sari karena berani. Sari menjawab selalu jadilah diri sendiri itu harga yang layak dibayar. Di akhir pekan mereka bertiga pergi ke taman yang dulu menjadi tempat bahagia mereka dan Sari memandang Rina serta Lina yang bermain. Ini adalah keluarga saya dan saya tidak akan tukar dengan apapun. Rina memegang tangannya. Kita menang Sari. Tapi di dalam hati Sari tahu pertarungan belum benar-benar selesai karena masyarakat masih banyak yang tidak menerima. Namun ia sudah tidak takut lagi. Malam itu saat Lina tidur Sari dan Rina duduk di teras memandang bintang dan Sari bertanya dalam hati apakah semua ini layak. Rina seolah membaca pikirannya, setiap air mata, setiap kehilangan semuanya layak untuk cinta ini Sari. Sari mengangguk dan mereka berciuman lembut di bawah bintang-bintang. Kehidupan terus berjalan dengan luka yang perlahan sembuh dan cinta yang semakin kuat. Lina suatu hari bertanya Bu kalau ada orang bilang ini AC lagi apa jawaban Bu? Sari tersenyum. Jawabannya adalah 15 tahun pernikahan dulu dan kamu sekarang yang membuktikan bahwa ini bukan AC, ini adalah hidup saya yang sebenarnya. Rina memeluk mereka berdua dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Sari merasa benar-benar bebas. Namun pertanyaan besar tetap menggantung di udara, benarkah keberanian untuk hidup jujur selalu membawa kebahagiaan atau diam lebih aman meski harus mengkhianati hati sendiri?